Oke, langsung saja ya untuk teknis ini khusus untuk CCNA ya, untuk Jarkom 2. Jadi langsung saya share aja ya. Eh, Semuanya sudah saya masukkan ya, kecuali ada beberapa yang belum karena saya tidak menemukan akunnya ya. Jadi semuanya bisa kalian cek, sudah saya bikin ada dua, yaitu yang ini sama ini ya. Ada beberapa, jadi nanti silakan japri ke saya ya, bagi yang namanya ada di sini ya. Jadi ini ada nama, beberapa nama, Abi Fajar, Nur Kolis, Arlita, Fajar Hidayat, Ayuningrat, Malik, Dinar, Danureksa. Terus kemudian yang susulan ada Hidayat, Adi Prasetyo, Agung Saifuddin. Ini saya belum menemukan akunnya kalian. Silakan kirim nama dan email kalian ya, alamat email kalian silakan kalian kirimkan. Nah, nanti akan saya arahkan untuk membuat akun ya. Syukur-syukur sih bisa menghadap saya ya. Jadi biar gampang saya mengarahkan kalian. Jadi sini kan butuh akun baru ya. Kalau yang belum ada ya. Nah, itu untuk yang belum masuk ya. Yang belum masuk masih ada beberapa. Ini ada susulan ada 3, kemudian di sini ada 6 ya, yang P1 sampai P7. Oke, itu yang akunnya belum ada. Terus kemudian untuk proses cara mengerjakannya, silakan kalian login seperti biasa, seperti Sesena 1 ya. Ini contoh saya login. Nah, ini saya juga bikin. Nah, di sini tinggal masuk saja, terus kemudian silakan dikerjakan examnya ya nanti kalau sudah ada jadwalnya ya. Jadi ini dikerjakan semua yang ada tombol, yang ada examnya belakangnya ya. Jadi di sini ada exam, nah belakangnya exam. Terus kemudian ada prakteknya. Jadi ada prakteknya, nanti akan saya jelaskan prakteknya di sini. Terus kemudian di sini ada final exam, ini wajib dikerjakan ya. Nah, syarat untuk bisa terbuka ujiannya harus mengerjakan course feedback ini. Jadi kalau sudah mengerjakan course feedback, maka otomatis final examnya ini nanti akan kebuka. Nanti sesuai jadwal akan saya bukakan semua ya, semua dikerjakan. Oke, itu untuk yang dikerjakan ya. Kemudian yang prakteknya, contoh ini prakteknya yang ini ya. Ini kalau kalian belum bisa mengerjakan, tapi kalau saya sudah ya. Karena sudah saya buka cuma saya aja. Syarat untuk mengerjakan itu kalian yang pertama itu adalah download paket tracer dulu. Oke, jadi download paket tracer versi terbaru ya. Ini contoh yang versi terbaru seperti ini tampilannya. Jadi kalian harus download paket tracer versi 8.2. Nah, ini versi terbarunya ya. Silakan pilih kalian mau pakai Ubuntu, Macintosh atau Windows yang 64 bit atau 32 bit. Nanti syarat pertama ya, syarat pertama untuk melakukan ujian praktek. Yang kedua, pastikan Java kalian yang belum ada diinstal ya, masuk ke Java. Java, kalau nggak salah sih Oracle sekarang ganti tuh, java.com coba ya. Nah, ini harus di install ya, Java-nya Java terbaru ya. Jadi download Java terbaru. Nah, ini ya. Itu syarat yang kedua. Terus kemudian kemarin ada yang hubungi saya, kenapa kok setelah saya install Java, terus kemudian PDF-nya nggak bisa dibuka, nggak ngaruh ya. Jadi itu nggak ada hubungannya dengan apa PDF atau file PPT, nggak ngaruh. Pasti ada mungkin pas klik file PPT-nya, klik kanan open with, nah dan with Java, nah itu nanti akan error ke situ arahnya mungkin ya. Saya belum tahu karena anaknya cuma ngehubungin lewat WA, jadi tidak menghadap langsung. Jadi saya nggak bisa mengetahui dengan pasti ya. Oke, terus kemudian syarat yang ketiga ya. Jadi pertama tadi update download paket versi terbaru ada di NetAchat. Kemudian yang kedua Java-nya. Yang ketiga, sebelum mengklik tombol mengerjakan, contoh ini saya buka ya. Jadi di sini ada tombol untuk take assessment ya.
Nah, tag assessment di sini bisa kalian klik. Nah, pilih yang mana? Nah, pilih yang paling terbaru yang di sini ya. Nah, ini eh, untuk membuka ini paket tracer harus dibuka dulu ya. Jadi jangan ngeklik yang tadi. Jadi ngeklik apa namanya tag assessment-nya setelah paket tracernya dibuka. Kalau baru install di restart dulu. Paket tracernya restart, komputernya restart dulu. Jadi setelah diinstal, download, install, kemudian di restart dulu perangkatnya, baru bisa dipakai. Nah, ini tunggu prosesnya ya. Jadi prosesnya, kok ini mau nunggu 2 jam sih? Lama banget. Oke, nah sampai muncul start assessment ya. Nah, setelah muncul start assessment, baru kita klik start. Kita klik start, nanti dia akan otomatis buka paket tracernya. Diamin aja paket tracernya, nanti akan kebuka sendiri paket tracernya. Nah, dia loading ya. Nah, biasanya pada step ini ya, step ini biasanya kalau tidak mengikuti yang saya contohkan tadi, itu nanti tidak akan bisa terbuka. Tidak akan bisa terbuka ujiannya. Terus pastikan juga koneksinya lancar ya, koneksi lancar karena ini pengaruh juga, karena dia akan secara periodik menghubungi server. Jadi kalau kalian terputus, maka akan hilang ya koneksinya ya. Jadi di sini nanti tidak akan bisa. Nah, sini sudah. Jadi untuk mematikan dan menyalakan paket tracernya itu ada di sini. Nah, ini sudah kebuka di sini. Nah, ini untuk ujiannya, lembar kerjanya. Nah, ini soalnya. Nah ini dia tidak bisa yang lainnya ya, cuma lihat di sini. Jadi tidak diketahui ini selesainya, maksudnya tuh berapa persen nggak ada. Kalau di latihan dulu kan ada berapa persentase ya. Kalau di sini ujian nggak ada persentase, nggak bisa cek result. Jadi silahkan kalian kerjakan. Nah kemudian kalau di apa namanya di latihan kan ada macam-macam di sini ya. Kalau di sini hanya satu ya, CLI saja. Jadi tidak bisa ngeklik di tombol lainnya, cuma konfigurasi di sini. Jadi pastikan kalian mengerjakannya di sini ya. Oke, nah itu untuk pengerjaannya ya. Nah untuk jika kalian sudah selesai semua, itu saya sarankan ya, saya sarankan itu save ini dulu. Jadi jangan langsung submit assessment, tapi di save assessment dulu, terus kemudian di start lagi, baru submit assessment. Tujuannya agar nilai itu apa yang kalian kerjakan itu dikirim ke server dulu, biar dinilai. Jadi jangan langsung submit assessment ya. Jadi ini jangan di close, jangan diapa-apain, cukup pindah ke browsernya lagi, kita save. Nah ini bisa dilanjutkan lagi gitu, contoh seperti itu. Nah itu ya untuk prakteknya. Nah semua soal itu minimal 70 semua ya, baru dikatakan lulus. Oke kita lihat di sini ada yang nanya. Jadi syarat satu download paket tracer ya, terus kemudian Java. Nah ini baru di save ya. Jadi ini kita close lagi, terus kembali ke sini, kita resume assessment lagi. Jadi kalau tadi mengerjakannya seperti itu ya teknisnya. Nah terus kemudian kalian bisa ngecek ya apa yang sudah kalian kerjakan atau yang belum dikerjakan bisa masuk ke grade di sini. Nanti kalau sudah ada dikerjakan, ini akan muncul nilainya di sini ya. Akan muncul nilainya berapa ya. Jadi kalau misalnya masih ada yang kosong, berarti belum dikerjakan ya. Jadi yang nyala biru ini harus ada nilainya semua. 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini prakteknya. Terus ini final exam prakteknya ya. Jadi prakteknya tuh yang PTSA nih ya. PTSA, 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 PTSA ini yang prakteknya. Jadi ada 4 yang prakteknya, kemudian yang ini multiple choice ya. Yang ini nggak usah dikerjakan. Yang final exam skill equipment ini nggak usah dikerjakan, ini nggak bisa.
Jadi hanya yang praktek ini ya. Terus kemudian course feedback sudah dikerjakan, nanti final exam otomatis akan muncul nilainya di sini ya. Nah, itu yang harus dikerjakan selama 1 minggu. Itu ya, kalian masing-masing harus mengerjakan seperti itu. Ini ada pertanyaan Zoom. Nanti ini akan saya up di channel YouTube saya ya. Jadi sudah saya record tadi, ini masuk ke channel YouTube saya. Terus kemudian untuk Pak saya tidak bisa dilaksanakan satu bagaimana Pak? Menghadap ke saya ya. Jadi karena kan ini kan masalah teknis ya. Jadi kalau misalnya ada masalah masih tetap nggak bisa mengerjakan, nanti menghadap ke saya ya. Versi terbaru paket Tracer 8.2 ya. Nama channelnya apa? Channelnya cari aja Martanto Musijo ya. Nama saya Martanto Musijo. Jadi kalian bisa nyari mana nih? Nah ini ya di sini ya silahkan kalian nanti akan di sini. Saya share di sini ya. Oke, ada lagi pertanyaan silahkan kalian chat. Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, kalau tidak ada, mungkin itu yang bisa saya jelaskan ya, terkait dengan ujian prakteknya, terus ujian CCNA-nya ya. Jadi pokoknya kalau misalnya ada kendala apapun, langsung menghadap ke saya biar enak. Jadi kalau lewat WA itu kadang susah untuk menjelaskan ya, saya harus bagaimana gitu ya. Oke, mungkin seperti itu ya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mas Fadil ya. Mas Fadil. Baik, terima kasih Pak Tanto untuk penjelasannya bagaimana tata cara sertifikasinya. Yang buat teman-teman semua, untuk sertifikasi yang dilakukan yaitu contohnya sama saya juga kebagian ada CCNA 2. Lalu berikutnya saya juga ada kebagian untuk Java. Metodenya sama teman-teman oleh Pak Tanto. Bagaimana tata cara pengerjaannya dan bagaimana nanti teman-teman akan mendapatkan user account-nya. Nah, nanti juga saya akan share untuk user account-nya insya Allah hari Senin. Karena tadi barusan saya nerima kabar bahwa masih ada juga yang daftar nih. Masih ada beberapa teman-teman mahasiswa yang baru daftar hari ini untuk ujian sertifikasinya. Nah, nanti saya akan coba tanyakan dulu ke Mbak Iin apakah masih boleh untuk dilakukan sertifikasi yang hari ini baru bayar hari ini. Berikutnya nanti insya Allah nanti hari Senin saya akan share ke teman-teman semua untuk tokennya agar teman-teman semua bisa masuk ke dalam ya teman-teman nanti mengerjakannya sesuai tadi arahan oleh Pak Martanto. Oh ya Pak Martanto, kira-kira pengerjaannya berapa lama Pak Martanto? Oke, waktunya 1 minggu ya. 1 minggu setelah kemana dari jadwal kan 1 minggu selesai. Jadi udah dibukain semuanya sampai final exam, semuanya waktunya 1 minggu. Baik, berarti 1 minggu terhitung tanggal Senin aja tak? Senin ya Pak Martanto kalau nggak salah ya? Sesuai jadwal. Jadi Ya? masing-masing beda. Beda kelas, beda Baik. jadwal. Baik. Jadi pengerjaannya itu adalah waktunya 1 minggu. Lalu berikutnya adalah, nah ini sering dari kejadian yang tahun-tahun lalu juga sering kejadian bahwa Mas saya lupa ngerjain, Mas saya lupa belum ngerjain ininya, Mas saya nilainya kurang, bla 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 segala macam. Nah itu mohon untuk teman-teman semua, kalau teman-teman sudah mengikuti
yang namanya sertifikasi, ya tolong teman-teman ikuti dengan, jangan sampai teman-teman itu apa ya, menomorduakan sertifikasi. Keuntungan sertifikasi ini banyak teman-teman semua. Di samping teman-teman punya ijazah, keuntungan sertifikasi ini jauh lebih besar dari ijazah. Kenapa saya bilang keuntungan sertifikasi ini jauh lebih penting dari ijazah? Semua sertifikasi keahlian itu lebih sulit didapatkan ketimbang ijazah. Ya. Dan itu lebih sulit didapatkan ketimbang ijazah. Nah, ini teman-teman diberikan kesempatan untuk mengikuti hal tersebut, teman-teman manfaatkan dengan baik. Jangan sampai karena cuma sertifikasi itu, ya. Jadi mohon diikuti dengan baik, dengan sungguh-sungguh, bahwa sertifikasi ini pun sangat penting bagi kalian ke depannya pada saat mencari kerja. Nantinya teman yang di bidang IT, contoh kita punya sertifikasi CNA seperti ini, teman-teman nanti tuh sama tempat yang kamu punya keahlian apa aja. Nah, kalau kalian ini, teman-teman akan kesulitan mencari kerja. Jadi tolong sungguh-sungguh untuk mengerjakan sertifikasinya, ya. Seperti itu. Sebentar, ini ada beberapa pertanyaan. Saya coba buka ya, Komar ya. Untuk jadwal sudah ada di share oleh BAK ya, oleh Mbak Marlinda, itu sudah disebar. Jadi mohon dibaca nih kalau ada sebaran. Sekali lagi nih teman-teman semua, mohon dibaca kalau misalkan ada pemberitahuan dari BAK gitu ya. Lalu yang berikutnya, kalau nilainya masih kurang, kok pesimis banget sih Mbak Dian? Jangan pesimis dong, perang juga belum, case terburuk gitu bahasanya. Jangan gitu. Kalau nilainya kurang dan lain sebagainya, tadi sudah dibilang oleh Pak Martung, hubungi saya atau Pak Martanto ya, selaku adminnya, atau mungkin ada, kalau yang ada adminnya dari Bu Ade, mangga hubungi langsung ke Bu Ade. Seperti itu teman-teman semua. Baik, tadi Ike angkat tangan, ada apa? Jika bertanya, jika sertifikasi berlaku lebih dari, apakah sertifikasi ini bisa dipakai selamanya atau jangka waktu tertentu? Nah, untuk sertifikasi keahlian yang ini, untuk sertifikasi yang kita lakukan sekarang, bisa kalian gunakan sampai kapanpun, gitu ya. Jangka waktunya itu ya setidaknya kalau dengan ada versi yang baru dan lain sebagainya, sekitar 5 tahun masih bisa dipakai, teman-teman. 5 tahun masih bisa dipakai. Kalau sudah terlewat SNA-nya dan belum menyelesaikan, gimana Pak? Ya tadi sudah dibilang oleh Pak Martanto ya, yang mohon maaf, ya teman-teman ngulang sertifikasinya gitu loh. Makanya masa sih sertifikasi dikasih seminggu nggak ada waktu gitu kan? Masa sih sertifikasi dikasih waktu seminggu lupa? Waduh, lupanya sampai seminggu gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah sosialisasi hari ini hanya CCNA 2 saja, SQL basis data. Sama teman-teman, sosialisasi SQL dan basis data pun sama, modelnya sama seperti tadi, seperti yang dijelaskan oleh Pak Martanto. Pengerjaannya lalu nanti akan saya share juga untuk yang adminnya saya ya, akan saya share juga tokennya untuk teman-teman nanti masuk. Oke, Mbak Ike kepencet. Oke. Rizal, berarti sertifikasi sekarang itu udah ada 3 ya, CCNA 2, perancangan basis data Oracle 1, sama pemrograman SQL. Nah ini tergantung prodinya ya Mas ya, karena setiap prodi berbeda sertifikasinya. Jadi dicek dulu nih, setiap prodi berbeda sertifikasinya. Jadi Mas Rizal prodi apa? Nanti di cross check ulang untuk sertifikasi yang sudah dilakukannya apa saja.
Seperti itu ya. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? TI, ya, mangga silakan di cross check ulang untuk TI itu mata kuliahnya apa saja, kemudian yang sertifikasi itu apa saja. Assalamualaikum Mas. Oke ya. Untuk net akad yang lupa dengan email dan passwordnya gimana? Mangga langsung hubungi siapapun itu yang jadi adminnya, Pak Martanto atau saya, langsung hubungi. Untuk RPL itu ya, untuk RPL, teman-teman RPL itu yang menjadi adminnya adalah saya, betul. Java fundamental, ya Mbak Ersa, untuk Java fundamental itu ada di saya dan di Bu Ade ya. Nanti saya akan share, tadi ya sudah bilang saya akan share untuk tokennya untuk teman-teman semua masuk ke dalam course yang udah saya sediakan. Course-nya sudah saya sediakan, saya share tokennya aja untuk teman-teman semua masuk ke dalam course-nya. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman semua? Saya rasa cukup jelas ya. Kalau nanti, kalaupun nanti suatu kendala pada saat pengerjaan sertifikasi, kita langsung hubungi ya. Segera langsung hubungi adminnya, baik saya, Pak Martanto ataupun Bu Ade. Tadi sudah dijelaskan mana mulainya tanggal berapa sesuai tanggal yang namanya jadwal yang sudah di-share oleh Mbak Marlinda dari BHK. Ya, sesuaikan itu dan dikasih waktu 1 minggu setelah jadwal setelah tanggal tersebut. Baik, saya rasa cukup Pak Martanto. Cukup? Tadi ada yang mau nanya, silakan. Siapa tadi? Pak Martanto? Atau... Tadi ada yang mau nanya tuh. Untuk admin Mas Batim itu siapa ya? Batim siapa itu adminnya? Nanya? Dan Pak, izin bertanya Pak. Admin mahasiswa Bantim itu untuk Mas Saiful, untuk mahasiswa Bantim silakan lihat di ininya ya. Kan sudah di-share oleh Mbak Marlinda itu siapa saja, untuk adminnya siapa saja, dari kelas mana saja. Jadi tolong diperhatikan, itu mohon lebih diperhatikan ya. Dilihat lagi adminnya dapatnya siapa. Tadi ada yang silakan. Mas izin bertanya. Ike, silakan. Untuk ujian perbaikan CCNA 2 tuh, waktu itu kan udah pernah ikutannya, cuman belum kelar total, itu pengerjaannya apa, dari awal lagi atau gimana ya? Ya, pengerjaannya itu dari awal susulan. lagi, Mas. Ya, tetap kerjainnya dari awal. Pengerjaannya tetap dari awal lagi karena betul, karena setiap course itu dirancang untuk pengerjaan dari awal sampai akhir, sampai final exam. Jadi walaupun Masnya udah pernah ngerjain tapi nggak lulus, ya namanya orang nggak lulus otomatis ngulang lagi dari awal kan gitu. Iya. Jawab? Pak, masih. Siap, sama-sama. Bu Ade, ada yang ingin ditambahkan? Ada. Mungkin dari Bu Ade? Bagian mana? Ya, silakan. Baik, terima kasih ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini harusnya peserta hari ini yang sosialisasi harusnya lebih dari 400 ya. Kenapa ini baru 260-an ya. Jadi nanti sisanya bagaimana ini yang belum mengikuti sosialisasi. Baik, saya pada acara nanti di ujian sertifikasi itu adalah ditunjuk sebagai admin di ujian sertifikasi pemrograman SQL ya, dan basis data atau database design. Itu adalah sertifikasi yang diadakan di Oracle Academy ya. Nah, di sertifikasi yang nanti saya laksanakan ini, nanti nih teman-teman mahasiswa akan mendapatkan account atau user ID ya, yang nanti akan di-share di grup
Nah, user ID ini Anda tidak bisa melakukan permintaan sendiri di website-nya di Oracle Academy, tetapi dibuatkan oleh Oracle Academy-nya. Jadi mekanismenya begini, saya akan mengajukan lebih dahulu ke Oracle Academy untuk dibuatkan user. Nanti user yang sudah dibuat oleh Oracle Academy akan dikirim ke admin. Nah, baru nanti admin akan men-share ke mahasiswa gitu ya, user ID dan passwordnya. Nah, selanjutnya jika mahasiswa ini sudah memperoleh user ID yang sudah ditentukan ya, nanti bisa masuk ke website. Saya demokan ya, izin share screen bisa ini ya. Saya mau share screen dulu cara untuk mengakses di Oracle Academy ya. Nah, saya buka dulu. Ya, kelihatan nih, teman-teman kelihatan ya semua ya. Terlihat. Oke. Nah, jadi pelaksanaan ujian sertifikasi database dengan pemrograman database dengan SQL itu adalah jadwalnya mulai hari Rabu tanggal 4 Januari ya tahun 2023 ya, tahun depan, bentar lagi ya. Nah, untuk database design itu atau basis data ujiannya tanggal 11 Januari 2023. Nah, nanti user ID itu akan saya berikan setelah saya dapatkan dari Oracle Academy ya. Mungkin prosesnya 1 atau sampai 2 hari ya oleh Oracle Academy, baru nanti saya share ke teman-teman mahasiswa yang mengikuti ujian sertifikasi. Nah, bagaimana cara ujian sertifikasinya? Nanti akan dipandu ya, ada petunjuk yang diberikan. Yang pertama nanti Anda masuk ke, ini bagi yang sudah pernah ujian Java mungkin ya, atau basis data yang pemrograman SQL, nanti masuk ke sini ya. Bentar. Masuk ke website Oracle Academy ya, Academy Oracle ini ya. Seperti ini. Ini barangkali ada yang baru mengikuti kan gitu ya. Bisa nanti masuk. Nah, di sini nanti ada Oracle Academy, tampilan awalnya seperti ini di dashboardnya. Kemudian Anda masuk ke sign in. Nah, di sign in ini ada 2 pilihan ya. Ada sebagai member hub, ini keperluannya adalah untuk institusi, untuk STMI IKMI. Kemudian untuk mahasiswa nanti dipilih yang bawah. Sign in to student hub ya. Nanti kalau Anda sudah mendapatkan user ID, masukkan user ID di sini, kemudian passwordnya, kemudian klik sign in gitu ya. Nah, setelah itu nanti baru masuk ke dalam sistem. Saya contohkan, misalkan saya masuk di sini. Nanti yang mengikuti ujian SQL maupun basis data itu nanti di berandanya akan memperoleh informasi yang harus dikerjakan atau materi-materi di dalamnya itu terdapat materi, kemudian ada kuis, ada contohnya gini. Untuk yang ujian basis data atau SQL atau Java gitu ya. Nanti di setiap account yang sudah login ya. Misalkan si A mau ujian SQL, nanti di sini akan muncul saluran saya pemrograman database with SQL atau pemrograman SQL gitu ya. Contohnya di sini ada basis data. Nah, nanti yang mengikuti ujian sertifikasi basis data yang nanti akan muncul seperti ini, basis data gitu ya. Yang mengikuti ujian Java nanti akan muncul kontennya adalah pemrograman berorientasi objek 1 atau Java fundamental.
Ya, saya contohkan kan di sini ada apa sih, tinggal diklik aja. Ya, nanti di sini ada materi ya. Nanti di sini tinggal diklik. Yang versi bahasa Indonesia, nanti Anda nih memperoleh semua konten yang ada di Oracle gitu ya. Tinggal dilihat di sini. Nah, materi ini sama dengan materi yang pernah disampaikan di tatap muka di perkuliahan ya, di kelas ya. Tapi kalau misalkan teman-teman lupa ya tinggal di-download aja, dilihat gitu ya materinya ini apa isinya, boleh diklik-klik dilihat semuanya. Nah, ini ya ada semua misalkan di situ ya. Nah, kemudian di introduction ini mau apa sih, data, informasi. Nah, kemudian di sini ini ada kuis. Nah, kuis ini wajib dikerjakan buat latihan untuk persiapan mengikuti ujian. Nah, di section ini yang bagian 1 ada kuis 1 ya. Kemudian di section kedua ada kuis 2. Ini untuk latihan supaya di bagian 3 ada kuis 3. Di bagian 4 juga ada kuis. Silakan dikerjakan untuk latihan ya sebelum ujian. Di bagian 5 juga ada kuis bagian 5. Nah, disinilah ada ujian tengah semester. Jadi nanti teman-teman itu ada ujiannya 2 kali ya, ujian tengah semester dan akhir semester di Oracle Academy ini. Nah, nanti kalau sudah siap ujian tinggal diklik saja ini. Ya. Nanti tinggal klik nanti siap ujian gitu ya. Tentunya gitu ya. Nanti tinggal diklik lihat, nanti diklik siap ujian. Nah, ini. Di sini ada ujian tengah semester. Ya. Nilai minimum ujian tengah semester itu adalah 60. Kalau 60 itu sudah dianggap lulus. Kalau yang kuis-kuis tadi di atas di bagian 1 sampai dengan 5 itu lulusnya minimal nilainya 70 ya. Kalau kuis Anda bisa kerjakan berapa kali pun. Tetapi di ujian tengah semester dan di ujian akhir semester Anda hanya memiliki 3 kali kesempatan ujian. Jadi ada nyawanya gitu ya, 3 kali kesempatan. Selama Anda nilainya sudah minimal 60, misalkan mencoba ya, mengerjakan gitu ya, mengerjakan ujian dan sini mainkan. Nah, ini misalkan nilainya 60 pertama kali mengerjakan, ya udah berarti lulus. Gitu. Kalau misalkan nilainya di bawah 60 berarti tidak lulus, tapi masih bisa punya kesempatan mengulang ya, remedial 2 kali lagi. Tapi kalau sudah 60 kemudian Anda mengulang ya, mencoba lagi, misalkan nilai yang kedua ada 80 ya, kemudian mencoba lagi yang terakhir nilainya 90, yang pertama kali yang diakui ujian, nilai ujiannya gitu ya. Jadi tidak ngambil nilai yang terbesar gitu, tapi yang pertama kali lulus. Nah, kemudian kalau tidak lulus semua atau 3 kali ini tidak lulus terus, nanti Anda nggak dapat sertifikat gitu. Ya, jadi ini ujian tengah semester, mainkan, nanti silakan ujian. Contohnya sini saya mainkan. Nah, nanti ada instruksi di sini, lanjutkan. Nanti lanjutkan isi tek gitu ya. Nanti ada ini 10 halaman, misalkan ada 50 soal, kerjakan. Gitu ya. Nah, ini yang kerjakan. Di ujian tengah semester itu dan final atau UAS itu ada 50 soal masing-masingnya. Nah, itu nanti silakan dikerjakan. Tapi harus siap. Makanya tadi di bagian atas 1 sampai 5 ada kuis untuk latihan sebelum mengerjakan UTS, gitu ya. Nah, ini. Itu untuk yang UTS ya. Lanjut kita masuk ke berikutnya. Di sini ada midterm exam bagian 6. Lanjutkan materi berikutnya bagian 6. Nanti ada latihan lagi kuis 6. Kemudian kuis 7. Kemudian apalagi kuis 8.
kuis 9. Silakan dikerjakan ya untuk latihan persiapan dari ujian akhir. Ya, ini ada ujian akhir basis data. Nanti sama dengan yang tadi ya. Tinggal diklik lihat, kemudian mainkan. Kemudian silakan mulai mengerjakan ujian akhir ya. Soalnya sama 50 soal. Kesempatannya 3 kali kesempatan. Minimal nilai 60 lulus. Di bawah 60 tidak lulus gitu ya. Nah, kalau lulus nanti dapat sertifikat. Sertifikatnya ada di sini softwarenya, tetapi sertifikat yang sah nanti di print out oleh institusi atau oleh admin ya. Nanti ada tanda tangan instruktur dan tanda tangan dari Oracle akademiknya gitu ya. Kemudian dicap dari institusi di Oracle Academy di IGMI gitu ya. Nah, itu jadi untuk yang pemrograman SQL, kemudian database, desain atau basis data, dan Java fundamental, cara-caranya sama gitu ya. Silakan nanti dikerjakan. Ya, nanti Anda bisa lihat sertifikatnya ya, nanti di laporan. Nanti ada sertifikatnya, Anda bisa cetak gitu ya. Di sini nanti di bagian laporan saya gitu ya. Nah, itu. Tuh untuk cara masuk ke konten atau materi ujian sertifikasi. Di dalamnya ini ya, setiap konten ada materi, ada kuis, ada ujian. Ujiannya ada 2, ujian tengah semester dan ujian akhir semester di e-learning ini ya, academy.oracle.com gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Mungkin saya lihat di kolom chat barangkali ada yang nanya. Salah. Ada yang nanya. Nah, ini ada yang nanya apa nih? Password email. Jadi kalau di Oracle Academy, kalau Anda lupa password, ya, itu Anda tidak bisa request sendiri melalui email. Ya, tetapi langsung hubungi admin. Nanti admin yang akan mereset password atau password yang untuk user ID mahasiswa gitu ya. Jadi nanti ada user ID sama password yang diberikan pertama kali oleh admin, kemudian Anda ganti passwordnya dengan password yang baru. Jika lupa, tidak bisa mengakses ke Oracle Academy secara otomatis ya. Kemudian Anda melakukan permintaan ke Oracle Academy, nggak bisa. Jadi harus ke admin lebih dahulu ya untuk mereset. Jadi nanti admin yang berhak mereset. Kemudian nanti admin akan menginformasikan password yang barunya gitu. Kemudian ada lagi yang bertanya ini apakah PBO lewat Cisco? Tidak. PBO menggunakan ini sama Oracle Academy ya. academy.oracle.com. Ya. Jadi PBO bukan produk dari Cisco Academy, tetapi dari Oracle Academy ya. Nah, kemudian kalau jadwalnya ujian untuk yang pemrograman SQL kan mulai tanggal 4 tadi, 4 Januari. Saya kasih waktu sampai dengan 1 minggu mengerjakan. Sama dengan Cisco ya. 1 minggu, misalnya dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 11. Itu sudah mengerjakan semua kuis, ujian UTS, ujian akhir semester. Ingat, ujian akhir semester dan UTS hanya 3 kali kesempatan. Kalau dirasa sudah 3 kali kok nilainya nggak cukup-cukup gitu, 60% yang benar ya, berarti ya Anda nggak lulus. Kemudian bagaimana jadwal untuk masa yang mengulang ujian sertifikasinya? Nah, nanti bisa berbarengan ya dengan ujian sertifikasi teman-teman yang lain. Ya. Karena kan ini online, bisa dikerjakan di rumah ya. Kemudian apalagi ada lagi yang tanyakan?
mengenai ujian SQL maupun basis data? Silakan. Kalau Anda ingin lebih tahu gimana caranya, nanti ada di channel YouTube saya ya. Ada juga untuk contohnya di sini ada ujian Japa ya, mirip dengan ini. Nanti Anda bisa mengakses ke sini. Nah, ini nanti saya kasih linknya. Nah, nanti saya masukkan ke sini ya. Di link nanti Anda bisa masuk ke situ untuk melihat-lihat apa sih caranya, barangkali lupa gitu ya. Nanti bisa di link sini. Oke. Ya, itu link untuk yang Japa fundamental ya. Untuk basis data, SQL sama cara-caranya, hanya materinya aja yang berbeda. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Halo? Cukup jelas saya rasa ya. Jelas, Bu. Untuk Japa mulai tanggal 26. 26 ya. Nanti sesuaikan dengan jadwal yang sudah di-share oleh BAK ya, atau bagian akademik. Kalau yang tadi SQL itu tanggal 4 Januari, kemudian yang Januari ya. Kemudian yang basis data itu tanggal 11 Januari. Itu. Izin bertanya, Bu. Ya. Sebenarnya itu libur semester itu kapan ya, Bu? Soalnya kan libur semester itu kan belum Mei, sedangkan sertifikasi itu tetap berlanjut gitu, Bu. Apa libur semester dan sertifikasi itu sama, Bu? Ini suaranya menggaung, kurang jelas ya. Suaranya Mas tadi menggaung, kurang jelas. Izin bertanya. Ini ada noise apa nih? Oke, silakan. Siapa tadi, Galis ya? Halo? Atau di kolom chat aja deh. Diketik aja Mas. Di kolom chat. Pertanyaannya. Tadi ada yang noise. Assalamualaikum Bu, izin bertanya. Waalaikumsalam. Nah, ini jelas ya. Saya ingin Mas bertanya Asep? Bu terkait pemberitahuan jadwal sertifikasinya itu di-share di Telegram ya Bu? Oh, itu oleh bagian akademik. Nanti gimana, nanti saya kasih user, ID dan password juga, nanti saya akan kirimkan ke akademik, nanti akademik akan men-share ke grup mahasiswa masing-masing kita yang ujian. Oh iya Bu, maksud saya itu jadwal pelaksanaan sertifikasinya Bu. Sertifikasi apa? Basis data SQL. Iya Bu. Iya Bu. Yang SQL itu kan sesuai dengan jadwal. Sesuai dengan jadwalnya mana tadi ya? Ya, untuk pemrograman SQL nih, kelihatan Rabu tanggal 4 Januari mulainya. Baik kelas KIP ya. KIP semua nih ya, KIP maupun yang reguler pagi dan sore itu mulai tanggal 4. Ini waktunya ya tanggal 11, 10. Tapi kan ini dikerjakan secara online. Ya. Nanti silakan dibuka-buka, dicoba, dilihat materinya, dibaca, kemudian dikerjakan kuisnya gitu ya. Kalau sudah siap ujiannya ya silakan dikerjakan. Sebetulnya kalau sudah ready ya sehari 2 hari selesai gitu ya ujiannya. Tapi kita berikan batasan waktu, barangkali ujiannya misalkan tidak lulus, ada waktu untuk remedial gitu ya, sehari atau 2 hari gitu. Untuk mahasiswa Bantim tanggal berapa ya Bu? Ini KIP P1, P2, Bantim tuh
Ya sebenarnya bersamaan juga nggak masalah. Ya, KIP mulai tanggal 4 boleh. Ini semua KIP mau Banti, mau kelas C1 yang pagi, sore, itu bisa tanggal 4. Oh iya Bu, terima kasih banyak Bu. Ya, baik. Ada lagi? Tanyakan. Jadi kita mulainya tanggal 4 ya. Tanggal 4 itu udah standby. Tapi nanti user account-nya sebelum tanggal 4. Misalkan 2 hari atau 3 hari sebelum tanggal 4, kita udah share user ID dan password. Untuk angkatan 2018 bagi yang belum mengikuti ujian sertifikasi atau mengulang, ya nanti ada jadwalnya, ya silakan ini ada jadwal itu sudah di share ya di sini ya, atau nanti bisa di ujian itu ada langsung mengikuti di tanggal yang sudah ditentukan, misalkan tanggal 4 Januari, ya mau reguler, mau KIP, mau yang menyusul, bisa secara bersamaan, gitu ya. Dan kalau kelas pagi ya pagi, kelas sore ya sore, gitu pelaksananya. Setelah kerja atau tengah malam, mau habis sholat tahajud, mengerjakan silakan boleh, ya. Tetapi start awalnya adalah ini, ya. Bebas mengerjakannya kapan saja. Yang mana nih pertanyaannya, siapa nih? Kelewat. Tadi siapa yang nanya? Izin bertanya, untuk sertifikasi basis data bentuknya seperti mengerjakan soal. Ya tadi saya sudah demokan ya. Ada UTS, ada UAS. Pertanyaan dalam multiple choice, tinggal pilih jawaban yang paling benar. Nah, terus ada apa nih? Nah, ini ada pertanyaan. Pertanyaan kok nanya libur ya. Ya, jadi Anda mau liburan, mau nggak liburan, bisa mengerjakan ujian sertifikasi ya. Karena sertifikasi kan dikerjakannya online, gitu ya. Mulai tanggal 4 sampai tanggal 4 sampai tanggal 11 Januari ya. Mau pagi, mau sore, mau tengah malam, mau subuh, silakan ya. Yang penting selesai sampai dengan tanggal 11 Januari gitu ya. Itu deadline-nya. Ya, 1 minggu per sertifikasi ya waktunya. Jadi misalkan pemrograman SQL tanggal 4 mulainya, berarti sampai tanggal 11 gitu ya. Untuk yang basis data misalkan mulai tanggal 11 ya, berarti seminggu waktunya sampai dengan tanggal 18 Januari selesai. Untuk pendaftaran akun di Oracle tidak bisa mendaftar sendiri, tetapi user ID dan passwordnya akan diberikan oleh admin, ya nanti akan di-share oleh BAK. Ya kalau Anda lupa passwordnya, ya kalau udah login, udah daftar, lupa, itu tidak bisa mereset password sendiri ya melalui email, nggak bisa. Tapi Anda harus menghubungi admin, gitu ya. Adminnya saya sendiri ya. Nomornya siapa nih? Nomor saya. Nomor handphone saya itu terdaftar kok di WA. Nomor siapa ini? Untuk nomor yang di jadwal itu tidak terdaftar. Nomor saya yang ini. Benar, terdaftar kok di WA. Oh, saya udah 10 tahun pakai nomor ini ya. Tuh. Oke ya, sambil santai, sambil mengerjakan ini, ujian sertifikasi, enggak membebani kok. 1 minggu Anda santai, silakan. Belajar sambil bertamasya di Oracle Academy ya. Lihat konten, isinya apa. Iseng-iseng, mengerjakan kuis. Kuis juga paling soalnya 15 sampai 20 soal. Kalau nilainya tidak mencapai 70% yang benar, berarti diulang. Kalau kuis berulang-ulang kali, silakan gitu ya.
sampai hatam boleh. Tapi kalau UTS atau ujian tengah semester dan akhir semester tidak bisa berkali-kali ya, dibatasi sampai dengan 3 kali. Tuh. Ada lagi yang tanyakan? Cukup jelas? Ya. Nanti kan Anda bisa libur tahun baru. Hari Minggu juga libur. Kalau Anda pengen cepat selesai mengejar sertifikasi ya silakan di ini. 2 hari juga selesai. Oke? Iya, besok kan libur Natal. Di tanggal 1 libur tahun baru. Oke. Kalau tidak sesuai dengan jadwal mengerjakannya gimana? Mau mengerjakannya tanggal 5 misalkan ya SKL. Boleh, yang penting kan tanggal 4 sudah saya buka. Gitu. Tanggal 4 sudah saya buka, silakan. Kalau ujian sertifikasinya konsultan nggak dapat sertifikasi ngaruh ke nilai akademik, tidak Bu. Untuk ujian sertifikasi tidak ada kaitan dengan nilai akademik, tetapi nanti berpengaruh pada nanti kalau ada ujian akhir semester atau mengajukan sidang skripsi atau pendaftaran skripsi, kalau tidak punya sertifikat kompetensi di Oracle maupun Cisco, yaitu tidak bisa daftar gitu ya untuk tugas akhir dan skripsinya. Begitu. Jadi tidak ada nilai tambahan yang udah ujian sertifikasi. Mau dong Bu nilainya diperbaiki dari ujian sertifikasi, tidak bisa. Ya, nilai itu nanti diakui atau kompetensi di sertifikasi itu diakui kalau Anda sudah lulus itu ada di ijazah ya, di surat keterangan pendamping ijazah bahwa Anda ini kompetensi di bidang misalkan pemrograman Java, rancangan database, ya. Oke, ada lagi? Cukup. Oke, kalau cukup sudah paham semua, nanti cara-caranya Anda bisa lihat di channel YouTube saya, sudah di-share di link ya. Nanti adapun nanti pertanyaan yang belum tersampaikan di sini, boleh nanti chat di WA saya ya.